Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat ada usulan dari Gerakan Pemuda Ansor kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Poin usulannya adalah agar ASN atau PNS yang terbukti pro ideologi khilafah atau tergabung dalam kelompok yang ingin mendirikan khilafah bisa dipecat. Nah, usulan ini sebetulnya sangat menarik. Tidak hanya kepada ASN sebetulnya, termasuk juga anggota Polri atau TNI atau pegawai dan pejabat BUMN yang terbukti pro ideologi khilafah atau terlibat dalam gerakan yang hendak mendirikan khilafah bisa dibebas tugaskan atau bisa dipecat. Karena patut diduga orang-orang yang dimaksud dan tersebut ada di antara oknumnya yang terlibat kelompok khilafah. Mengapa usulan ini menjadi menarik dan menjadi sangat krusial? Dikarenakan memang kelompok-kelompok pengusung khilafah ini mengancam kedaulatan, bahkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sama seperti kita melarang komunisme. Bukan cuma partainya yang terlarang, tapi ajarannya juga terlarang. Mengapa komunis dilarang di negeri kita ini? Dikarenakan komunisme mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk tentang khilafah ini tadi. Nah, ini yang mesti diberikan pencerahan kepada kita semua sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia pada umumnya, jangan mau tertipu oleh para pengasong-pengasong khilafah yang mengatasnamakan agama untuk mengkamuflase orang awam. Nah, terkait dengan perkara ini, ada beberapa catatan yang hendak saya sodorkan. Catatan yang pertama bahwasanya pada dasarnya khilafah itu kan tidak diperintahkan. Nah, ini yang mesti kita sadari dan kita gunakan nalar waras kita. Khilafah sekali lagi tidak ada perintahnya. Tidak ada satupun dalil nakli. Tidak ada satupun hujah dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita atau mewajibkan kita untuk mendirikan khilafah. Hanya saja kelompok-kelompok pengusung khilafah itu, entah dia HTI, Hizbut Tahrir, entah dia Khilafatul Muslimin maupun kelompok-kelompok yang lain, membohongi orang awam, mengkampanyekan khilafah, seakan-akan itu sebagai sebuah kewajiban. Dan banyak orang awam yang tertipu dengan ini semua. Seolah-olah begini nih, sederhananya. Mereka yang sedang memperjuangkan khilafah, menegakkan khilafah, berupaya ke arah sana, mereka anggap ini jihad fisabilillah. Jadi orang awam kan tertipu. Mereka anggap ini sebagai sebuah perjuangan agama, yang diperintahkan agama. Padahal sebetulnya tidak ada perintahnya sama sekali. Baik di Quran maupun hadis. Nah, ini yang pertama yang harus disadari oleh segenap kaum muslimin maupun bangsa Indonesia. Nah, belakangan mereka ini sudah mulai ngeles. Kata mereka memang nggak ada satupun hadis atau satupun ayat yang memerintahkan untuk menegakkan khilafah. Apalagi mewajibkan membangun sebuah sistem kepemimpinan tertentu dengan format khilafah. Memang nggak ada. Tapi mereka mengatakan, tapi juga kan tidak ada larangannya. Nah, ini ketemu kita jalannya. Inilah persoalannya, inilah larangannya. Ketika orang berupaya, mulai dari bercita-cita dan melakukan aksi-aksi untuk menegakkan khilafah, maka sama saja dia akan membubarkan negaranya sendiri. Jadi orang yang berjuang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia akan memberontak negaranya sendiri. Dan ini menjadi ancaman sebetulnya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kita para pejuang, kita pahlawan, kita menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan Belanda, penjajahan sekutu, penjajahan Jepang. Berjuang dengan berdarah-darah, membangun sebuah kesepakatan dan kompromi. Jadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kan negara kesepakatan. Nah, tiba-tiba ada orang yang so islami mengatasnamakan agama dengan gagasan khilafah, ingin membubarkan negeri ini. Ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka adalah musuh kita bersama. Jadi kita harus tegas dengan mereka agar kelompok-kelompok pengusung khilafah ini tidak semakin memanipulasi orang awam. Makanya ada riwayat yang sangat menarik sebetulnya yang wajib kita simak.
Diriwayatkan, disandarkan kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, "Idza ra'aitumur rayatis sud." Apabila kalian semua melihat bendera-bendera, panji-panji hitam dikibarkan. Coba kita identifikasi. Kelompok-kelompok pengasuh khilafah kan selalu pakai bendera hitam. Mulai dari Hizbut Tahrir misalnya, ISIS, Al-Qaeda, JI, JAD, JAT, dan lain sebagainya. Apapun namanya, mereka menggunakan bendera hitam. Maka diingatkan, idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul ardo, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Jangan kemana-mana. Tetaplah di tanah kalian masing-masing. Wala tu'arriku aidiakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Jadi jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Coba kita jujur-jujuran dulu sekarang. Lihat dan saksikan di Indonesia ini. Kelompok-kelompok pengasuh khilafah itu kan selalu benderanya bendera hitam yang mereka kibarkan. Dan jangan tertipu dengan mereka semua. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Lalu mereka labeli bendera itu dengan istilah bendera tauhid. Semakin memanipulasi orang awam. Jangankan orang awam, aparat pemerintah juga ngeri-ngeri sedap itu. Ingin menyita bendera hitam tersebut. Karena ketika bendera hitam itu disita, mereka akan menuduh pemerintah ini anti-Islam. Anti kalimat tauhid. Itu sudah merupakan tameng mereka, strategi mereka, alat mereka sebetulnya. Jadi sekali lagi diingatkan, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, tetaplah di negeri kalian masing-masing, diamlah di rumah kalian masing-masing, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Nah ini yang penting, hati kelompok itu, hati mereka itu keras bagaikan baja, keras sangat. Kalau dalam bahasa kita itu begini, bebel bengal. Ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Mengapa mereka tuh merengkelnya bukan main? Kita ceramahi kupingnya pura-pura budek. Kita ingatkan mereka marah, mereka membenci kita semua. Bahkan memfitnah kita semua. Dikarenakan hati mereka keras bagaikan baja. Susah sekali untuk diingatkan. Makanya sebetulnya penyakit ideologi, keracunan ideologi itu sangat berbahaya. Makanya saya sempat mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok-kelompok ideologis yang seperti ini ditindak secara hukum. Karena susah melembutkan hati mereka sebelum ada upaya hukum. Yang upaya hukum tersebut diharapkan bisa membuat mereka sadar apa yang mereka yakin itu salah sebetulnya. Coba kita lihat kelompok-kelompok bendera hitam itu, ISIS, keras kepala, nggak bisa diingatkan. Termasuk Hizbut Tahrir, nggak bisa diingatkan. Mereka merasa paling beriman, gampang betul mereka mengkafir-kafirkan orang lain. Dan mereka selalu membangun fitnah, yang fitnah itu diarahkan kepada pemerintah yang sah untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang sah. Coba, kita pakai nalar yang sehat, pikiran yang cerdas, hati yang lapang. Fakta membuktikan dimanapun kelompok bendera hitam itu ada, mereka selalu membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah. Mereka membangun kampanye agar masyarakat ini anti pemerintah, melawan pemerintahnya. Bahkan tidak segan-segan mereka menyebar fitnah. Pakai jubah agama, bahkan nggak tanggung-tanggung. Pakai imamah terkadang. Bahkan berjanggut sekalipun, tapi menyebar fitnah. Karena gelarnya ustadz, gelarnya ulama, banyak orang awam termanipulasi. Mereka tuduh pemerintah ini rezim zolim, anti-Islam. Mereka tuduh rezim ini antek Cina, antek komunis. Mengapa mereka menyebarkan fitnah-fitnah tersebut? Karena ini cara yang paling mudah untuk memanipulasi orang awam. Pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ajak orang awam untuk melawan pemerintah yang sah dan membubarkan negaranya. Nah, ini belum terlambat saya pikir. Karena jumlah mereka ini walaupun sudah banyak, tetapi belum mayoritas. Tapi sebelum mereka menjadi mayoritas, negara harus keluarkan regulasi yang tegas. Ini ancaman buat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi tadi oknum-oknum aparatur sipil negara. Yang mestinya mereka ini menjaga negara ini, tapi mereka justru menjadi bagian yang ingin meruntuhkan negara ini. Saya balik lagi, qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka itu keras bagaikan baja. Dan ini poin penting yang harus kita ingat. La yafuna bi'ahdin wala mitaqin. Mereka tidak pernah menepati perjanjian. Mereka tidak pernah menepati kesepakatan. Yang pertama kali mereka rusak adalah kesepakatan dan perjanjian. Dan ingat,
negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan perjanjian dan kesepakatan. Maka yang ingin mereka rusak itu adalah perjanjian dan kesepakatan kita. Kita sudah sepakat. Setelah kita merdeka dari penjajahan, kita membangun sebuah kesepakatan dan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita siap hidup berbineka tunggal ika. Ini kesepakatan kita. Dan mereka coba ingin mengajak orang-orang awam itu tidak percaya dengan ini semua. Mereka katakan NKRI ini negara tauhid. Padahal apa yang kita lakukan mencontoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kembali ke sejarah. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Daulah Islamiyah. Nabi mendirikan negara kesepakatan. Nama negaranya negara Madinah. Nabi bersepakat dengan orang-orang di Madinah ketika itu. Ada banyak suku di sana, bahkan ada banyak agama di sana ketika itu. Dan Nabi membuat kesepakatan bersama mereka. Ini namanya negara kesepakatan. Dan dasar negara yang didirikan oleh Nabi, konstitusinya bukan Al-Quran. Ini kadang-kadang orang Hizbut Tahrir sama orang Khilafatul Muslimin, termasuk kelompok JI ISIS, sering memanipulasi orang awam. Indonesia negara tauhid, karena konstitusinya bukan Al-Quran. Padahal sebetulnya yang kita lakukan di Indonesia persis yang dilakukan oleh Nabi. Dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Konstitusinya bukan Al-Quran. Karena kalau konstitusi itu bikinan manusia, kesepakatan. Ketika Al-Quran dijadikan konstitusi, sama saja kita mereduksi kesakralan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wahyu Allah. Masa kita jadikan konstitusi, itu sama saja kita merendahkan Al-Quran. Nah, Nabi menjadikan konstitusi negaranya adalah Sahifatul Madinah, atau Piagam Madinah, atau Al-Madinatu Masyrutiyah. Nah, ini yang dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Kita berbineka tunggal ika, banyak suku di sini, ada banyak agama di bangsa kita ini. Ya, dan kita bersepakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara yang judul awalnya Piagam Jakarta, yang kemudian mengecut menjadi ideologi Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945, dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dengan komitmen bineka tunggal ika. Ini kan keren sebetulnya. Nah, ini yang ingin dirusak. Makanya saya perlu mengingatkan kepada segenap penyelenggara negara, eksekutif, presiden, dan ke bawahnya, termasuk legislator DPR RI, termasuk juga para penegak hukum, buatlah satu regulasi yang bisa menyelamatkan negara kita, baik dari ancaman komunisme, maupun dari ancaman kelompok-kelompok radikal, orang-orang yang mengasong khilafah, bersembunyi di balik bahasa agama, tapi memanipulasi orang awam untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Ini catatan pertama yang perlu saya tegaskan. Jangan pernah percaya dengan mereka, karena kelompok bendera hitam tersebut, mereka hanya merusak kesepakatan. Ketika di negara sudah banyak kelompok bendera hitamnya, maka alamat negara itu bakal hancur-hancuran. Coba kita lihat. Irak, Suriah, dan lain sebagainya. Catatan yang kedua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sadarlah kaum muslimin dimanapun Anda berada. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kan tidak ada perintahnya menegakkan khilafah. Kalaupun ada khilafah, coba kita ingin baca hadis Nabi, kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Safinah. Safinah berkata, "Tsumma qala li," Safinah, ya, dikatakan dari bahwasanya berkata kepadaku Safinah, ya, Safinah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Bahwasanya khilafah di tengah-tengah umatku itu, kata Nabi, hanya 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati, kekhilafahan di tengah-tengah umatku hanya berlangsung 30 tahun. Tsumma mulkun, kemudian berlangsung setelah itu adalah kerajaan. Lalu dikatakan bahwasanya Safinah menjelaskan, coba dihitung, kata Safinah, imsik alaika khilafata Abi Bakrin. Coba hitung olehmu kekhalifahan Abu Bakar. 2 tahun. Tsumma qala wa khilafata Umar, kekhilafahan Umar 10 tahun. Kemudian wa khilafata Utsman, kekhilafahan Utsman bin Affan 12 tahun. Wa khilafata Ali 6 tahun. Coba hitung. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, Ali 6 tahun 30. Pas 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Bahkan dikatakan di sini, dikomentari oleh Abu Sa'id, dia berkata bahwasanya inna Bani Umayyah yaz'amuna annal khilafata fihim. Sesungguhnya orang-orang Bani Umayyah mengklaim bahwasanya kehilafahan juga ada di masa Bani Umayyah. Kemudian dikatakan di sini kadaba, bohong.
Zaman Bani Umayyah bukan sebuah kekhilafan, balhum muluk. Tetapi zaman Bani Umayyah adalah kerajaan. Imam Tirmidzi berkata, hada haditsun hasanun. Ini adalah hadis hasan sahih. Tercantum di kitab Sunan Tirmidzi, di juz yang ketiga, untuk bab yang ke-41, rukun hadis 2326. Ini jelas sekali. Jadi kekhilafan di tengah-tengah umat ini hanya 30 tahun. Setelah itu zaman kerajaan. Setelah itu mulkan Jababirah, zaman penjajahan. Setelah itu zaman mulkan Jabariyah, pemerintahan bebas. Dan format-format kepemimpinan seperti ini tidak secara langsung diajarkan oleh Islam. Tetapi prinsip-prinsipnya saja mengenai bentuk kenegaraan, bentuk kekuasaan diserahkan kepada masing-masing kesepakatan. Ini sebetulnya yang mesti kita sadari agar kita tidak dimanipulasi oleh kelompok khilafah tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, sebetulnya khilafah dalam bayangan khilafatul muslimin, dalam bayangan kelompok ISIS, dalam bayangan kelompok Taliban, bayangan kelompok Hizbut Tahrir adalah khayalan belaka. Mengapa saya katakan khayalan? Karena khilafah dalam benak mereka, dalam khayalan mereka itu adalah dunia internasional terintegrasi. Hanya ada satu kepemimpinan. Lu apa bisa yang kayak gitu? Mereka ngebayangin dari sisi apa? Jadi semua negara, semua benua, mulai dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Australia, semua menyatu. Ada satu pemimpin. Lantas muncul pertanyaan, terus siapa yang akan kita jadikan khalifahnya? Joe Biden kah? Recep Tayyip Erdogan kah? Atau Vladimir Putin kah? Atau Raja Salman atau Pangeran Muhammad bin Salman kah? Atau Presiden Joko Widodo? Apa bisa kita menyatu? Memilih satu pemimpin internasional yang membawai semua negara kan tidak bisa. Jangankan bicara internasional, di Indonesia saja. Jelas-jelas sudah ada proses demokrasi. Jelas-jelas sudah ada proses pemilihan. 2014, 2019, sampai detik ini, walaupun Pak Presiden Jokowi sudah terpilih 2 periode secara sah melalui proses konstitusi yang sah, pemilihan secara langsung dan benar, jujur dan adil, tapi sampai detik ini masih difitnah. Fitnahnya apa? Curang, bohong, tidak mengakui presidennya. Bayangkan. Boro-boro mereka mau mendirikan khilafah, mengakui satu presiden saja sampai hari ini belum pernah mengakuinya. Tidak mempercayai presidennya. Ini kan bahaya sebetulnya. Ini peringatan bagi kita semua, jangan pernah mau dimanipulasi oleh kelompok-kelompok mereka tersebut. Karena ini mencemaskan sebetulnya. Jadi kalaulah kita ingin bicara tentang kekhalifahan, ada satu raja internasional, khalifah internasional yang membawahi semua negara, ya tidak bisa dong manusia biasa. Nggak bisa, orang yang kapasitasnya manusia seperti kita nggak masuk. Orang ini harus memiliki kapasitas sebagai utusan Allah. Maka itu bakal terjadi. Makanya khilafah ala minhajin nubuwah di akhir zaman itu adalah Rasul utusan Allah. Yakni Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Itu pun didahului dari penjajahan Dajjal. Dajjal menjajah, semua negara internasional ini bangkrut, semua negara bahkan bubar. Jangankan Republik Indonesia, Amerika saja bubar. Arab juga bubar semua. Karena orang semua kalah dengan penjajahan Dajjal. Nah ketika itu semua masyarakat internasional mengharapkan satu superhero. Superhero-nya siapa? Al-Masih al-Mau'ud. Al-Masih yang dijanjikan. Siapa dia? Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Nabiullah, utusan Allah yang akan menegakkan keadilan. Dan dia membunuh Dajjal. Karena dia superhero-nya. Beliau ada pahlawannya. Maka semua masyarakat internasional mengangkat beliau sebagai khalifah. Beliau akan memimpin selama 40 tahun lamanya. Setelah itu wafat, meninggal dunia. Tidak lama kemudian terjadi hari kiamat. Balik lagi bahwasanya jangan mau dimanipulasi oleh kelompok-kelompok khilafah. Belum terlambat. Karena kelompok ini tadinya mengadakan liko-liko di rohis-rohis sekolah, di LDK-LDK misalnya, nyumput-nyumput. Banyak generasi muda kita yang sudah terpapar ideologi semacam ini, maka negara harus hadir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan negara ini. Jangan sampai ada tangan-tangan asing yang mengintervensi, kelompok-kelompok tersebut nanti disokong oleh pihak luar, bahkan didanai, dibesarkan, dibela oleh pihak luar atas nama hak asasi manusia, yang ujung-ujungnya mereka diciptakan sebagai monster di negara kita untuk menghancurkan negara mereka sendiri.
Kemudian yang berikutnya yang perlu saya ingatkan juga bahwasanya upaya-upaya yang mereka lakukan adalah upaya-upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah dan anti terhadap negara. Dan ini dosa besar sebetulnya. Karena ini melawan negara. Saya perlu ingatkan kepada segenap saudaraku, di akhir zaman akan banyak sekali firqah. Akan banyak sekali kelompok, dan kelompok yang paling selamat firqatun najiyah. Kelompok yang paling selamat cuma satu. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah al-ijtima' institusi. Berkumpulnya segenap wakil-wakil umat. Perwakilan segenap umat untuk berkumpul dan bersepakat dalam urusan mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah berdasarkan kesepakatan. Dan ternyata satu-satunya institusi yang paling sah adalah negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka berani saya katakan, MUI bukan al-jamaah, Muhammadiyah bukan al-jamaah, NU bukan al-jamaah, Jamaah Tablik bukan al-jamaah, LDII bukan al-jamaah. Mereka cuma organisasi. Mereka cuma ormas. Al-jamaah sebenarnya adalah negara. Karena yang paling sah membuat aturan hanya negara. Maka saya perlu ingatkan, kelompok yang paling selamat di akhir zaman ini adalah kelompok yang membela negaranya sendiri. Dan kelompok yang paling buruk di akhir zaman adalah kelompok yang melawan negaranya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man mata wa huwa mufariqul lil jamaah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada negaranya sendiri, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu melawan, lalu membangkang, lalu mati. Matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Nabi bersabda, "Man khola'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, yang konstitusional, maka dia akan ketemu Allah di hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Dan perlu diingat oleh kita semua, Nabi menghalalkan darah orang murtad. Tapi apa yang dimaksud oleh Nabi orang murtad itu halal darahnya? Yang dimaksudkan oleh Nabi orang murtad adalah orang yang memberontak kepada negara, memberontak kepada pemerintah yang sah, menjadi pengkhianat kepada negaranya sendiri, melanggar kesepakatan dan perjanjian. Maka orang tersebut, kata Nabi, halal darahnya. Artinya maksudnya, walaupun tak se-ekstrim itu kita memperlakukan kelompok-kelompok pengasong khilafah ini, tapi negara harus hadir saat ini juga. Selamatkan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala kekuatan yang ingin merongrong Republik ini. Dan kepada segenap umat Islam, jangan pernah ragukan lagi. Setelah kita berjuang melawan para penjajah, setelah para pendiri bangsa kita berkorban segalanya demi menegakkan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita semua merdeka, Indonesia menjadi negara kesepakatan. Dan kita membangun negara kesepakatan yang bernama Republik Indonesia ini sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak ada yang salah dengan ini semua, maka jagalah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tonton terus channel YouTube Ustadz Suparman Abdul Karim. Masih banyak materi-materi yang lainnya yang sifatnya menguatkan kebangsaan dan kenegaraan kita semua. Selamat menikmati dan menonton video yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GP Ansor pernah mengusulkan agar ada revisi terhadap undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Pemuda Ansor pernah mengusulkan kepada pemerintah agar undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bisa direvisi agar aparatur sipil negara atau PNS yang pro ideologi khilafah, termasuk juga tergabung dalam organisasi
atau gerakan yang ingin menegakkan khilafah itu bisa dipecat. Menurut saya ini tidak hanya berlaku untuk aparatur sipil negara, juga termasuk kepada pegawai BUMN, karena disinyalir dan diduga ada oknum pegawai BUMN yang pro ideologi dan gerakan khilafah, termasuk juga oknum anggota Polri maupun oknum anggota TNI. Mengapa usulan ini menjadi krusial? Bahkan untuk saya bahas pada kesempatan kali ini, dikarenakan ideologi dan gerakan khilafah sebetulnya sama bahayanya dengan komunisme. Komunis dilarang di republik ini, baik ideologi maupun pergerakannya, ajaran maupun aksinya, dikarenakan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Persis dengan ideologi dan gerakan khilafah. Mereka juga mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini hendak saya berikan pencerahan. Karena tidak sedikit sebetulnya saudara muslim kita yang termanipulasi oleh gagasan khilafah ini. Mereka mengira bahwasanya memperjuangkan tegaknya khilafah ini bagian daripada ajaran Islam. Bahkan mereka mengira ini bagian daripada jihad fisabilillah. Ini sungguh kebohongan dan manipulasi yang luar biasa, yang harus saya luruskan pada kesempatan kali ini, agar kita menjadi cerdas. Di awal sekali lagi hendak saya tekankan kepada segenap kaum muslimin, terutama warga bangsa Indonesia, jangan pernah percaya dengan ide-ide dan pergerakan orang-orang yang menegakkan khilafah, lalu memanipulasi umat dengan mengatasnamakan ini adalah perjuangan Islam. Ini adalah ajaran Islam sesungguhnya. Itu bohong semua. Tidak ada yang sedemikian rupa. Nah, ini mesti kita luruskan. Poin pertama yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya khilafah itu tidak diperintahkan. Makanya tidak ada satupun dalil nakli, hujjah sekalipun dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita wajib mendirikan khilafah. Jadi kalau ada semacam Hizbut Tahrir misalnya, atau semacam Khilafatul Muslimin, atau kelompok-kelompok yang lainnya, ingin mengajak kita mendirikan khilafah, seolah-olah itu sebuah kewajiban, dia sedang memanipulasi ajaran Islam. Karena memang pada kenyataannya tidak ada satupun perintahnya untuk menegakkan khilafah tersebut. Ini poin yang mesti kita sadari terlebih dahulu. Karena Islam tidak mengajarkan bagaimana format bentuk sebuah sistem kepemimpinan. Tapi Islam mengajarkan kepada kita semua tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Apapun mekanismenya, selama mekanisme itu disepakati. Karena masyarakat yang tanpa pemimpin adalah masyarakat yang lepas kendali, tidak akan terkendali. Masyarakat yang akan rusak-rusakan. Makanya wajib yang namanya adanya pemimpin. Tapi format kepemimpinan diserahkan kepada kesepakatan kita semua. Nah, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwasanya tidak ada satupun dalil yang mewajibkan untuk menegakkan khilafah. Ini yang harus kita sepakati dulu. Nah, sampai hari ini kelompok-kelompok pejuang khilafah, pengasong-pengasong khilafah itu, mereka menyepakati. Tidak ada dalil perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Lalu mereka ngeles, tapi kan nggak ada larangannya. Nah, inilah persoalannya. Inilah larangan sesungguhnya. Ketika orang hendak menegakkan khilafah atau memperjuangkan khilafah, maka dia akan membubarkan negaranya sendiri. Jadi ini yang harus kita sadari. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Semua orang di negeri ini yang ingin menegakkan khilafah itu secara tidak langsung dia ingin membubarkan negaranya sendiri. Dia ingin memberontak negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini merupakan ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kelompok-kelompok pengasuh khilafah ini harus kita tegaskan musuh kita bersama.
Karena dia akan menghancurkan negara ini, menghancurkan kesepakatan kita semua. Ini saya ingin kutipkan dulu beberapa keterangan terkait dengan ini. Misalnya dari Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, "Idza ra'aitumur rayati sud." Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, kelompok-kelompok yang mengibarkan panji-panji hitam, mengibarkan bendera-bendera hitam. Coba kita lihat, yang pakai bendera hitam siapa? Hizbut Tahrir misalnya, ISIS misalnya, JI, JAD, Al-Qaeda, dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Tetaplah di negeri kalian masing-masing. Jangan ikut-ikutan mereka. Jadi sudah ada antisipasinya. Agar kita waspada, tidak ikut-ikutan dengan kelompok bendera hitam tersebut. Karena mereka itu adalah kelompok bendera hitam palsu. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian. Jangan gerakkan kaki kalian. Maksudnya apa? Jangan beranjak sedikit pun, jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam palsu. Ini kan matching dia. HTI misalnya contohnya, mereka ingin menegakkan khilafah, simbolnya selalu bendera hitam. Untuk kita sudah mendapatkan informasi tentang keterangan dari Imam Ali, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka tuh keras bagaikan baja. Jadi jangan heran kalau kita tuh susah menyadarkan mereka, susah mendakwahi mereka, karena hati mereka keras bagaikan baja, nggak bisa diingatin, bebel. Kalau kata orang sekarang itu apa? Bebel, bengal, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Ngapa dia bebel? Ngapa dia bengal? Karena hatinya yang keras. Makanya kita sering menyebutkan mereka itu kelompok radikal. Nah, radikal ini kekerasan hati mereka. Jadi jangan heran ketika mereka tuh nggak ada lembut-lembutnya. Sangar beragamanya, menakut-nakuti, susah diingatkan. Sukanya menyebar fitnah, menyebar hoax, mengajak permusuhan, membangun narasi-narasi kebencian kepada pemerintah yang sah. Itu memang kerjaan mereka. Karena memang mereka tuh hatinya keras bagaikan baja. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka itu keras bagaikan baja. La yafuna bi ahdin wala mitsaqin. Dan ciri pokok mereka, mereka selalu merusak bi ahdin wala mitsaqin. La yafuna, tidak pernah menetapi janji dan kesepakatan. Nah, riwayat ini membicarakan tentang sebuah kesepakatan. Nah, Indonesia ini negara kesepakatan. Negara yang dibangun berdasarkan perjanjian. Negara Indonesia ini menjiplak negara Madinah yang dulu didirikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendirikan negara Madinah, tidak menyebutnya sebagai daulah Islamiyah, negara Madinah sebagai sebuah negara kesepakatan. Ada banyak suku di sana, bahkan ada banyak agama yang bersepakat kepada Nabi untuk mendirikan sebuah negara namanya negara Madinah. Dasar negaranya, konstitusinya bukan Al-Quran. Kan kita sering ditipu oleh orang-orang HTI misalnya, dan konco-konconya itu, pengasong-pengasong khilafah. Mereka menawarkan konstitusi bernegara itu adalah Al-Quran. Ini kan bohong sangat. Mengapa bohong sangat? Nabi tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi. Konstitusi itu adalah kesepakatan manusia, karya pikir manusia. Jadi kalau Al-Quran dijadikan konstitusi, sama saja dia mereduksi nilai Al-Quran, mereduksi kemuliaan Al-Quran, bahkan merendahkan Al-Quran itu sendiri. Yang benar, Al-Quran itu adalah wahyu Allah, pedoman hidup kita, bukan konstitusi dalam bernegara. Nah, Nabi membuat konstitusi dalam negara Madinah itu disebut dengan Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masyrutiyah, Piagam Madinah. Nah, persis dengan Indonesia, kita punya negara kesepakatan, negara perjanjian. Namanya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak suku di negara kita ini. Ada banyak background kebudayaan. Ada banyak agama yang bersepakat dalam sebuah komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Kan keren sekali.
bersepakat dalam Bhinneka Tunggal Ika, terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kesepakatan kita, dan kesepakatan ini mahal sekali dan wajib untuk kita jaga. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran, kita semua wajib menepati janji, wajib menepati kesepakatan. Nah, ciri kelompok pengasong-pengasong khilafah ini, jadi kelompok bendera hitam palsu ini sudah ditegaskan bahwasanya la yafuna bi ahdin wala mitsaqin. Mereka tidak pernah menepati janji dan mereka selalu melanggar kesepakatan. Kerjaan mereka destruktif, merusak negara. Cuman saya heran tuh PD-nya itulah PD sangat. Bahkan kadang-kadang nantang-nantang kepada para ulama, nantang-nantang kepada pemerintah. Seperti ada beberapa video-video viral belakangan ini. Mereka seakan-akan nantang menawarkan konsep khilafah sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa mereka menantang begitu? Karena mereka saking tertipunya dengan pemahaman mereka. Atau mereka mengerti, bahkan ingin menipu kita semua. Jadi kalau dalam bahasa surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang sedang berbuat kerusakan, ingin merusak negara kita ini, melanggar kesepakatan. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwasanya mereka sedang berbuat kerusakan. Mereka menyebutnya mereka sedang berjihad. Mereka menyebutnya sedang menegakkan syariat Islam. Mereka menyebut diri mereka sedang berjuang, padahal mereka sebenarnya bukan sedang berbuat kebajikan, bukan sedang berjihad di jalan Allah, tapi mereka sedang berbuat kerusakan. Kenapa? Mengapa? La yakuna bi ahdin wala mitsaqin. Mereka melanggar perjanjian dan merusak kesepakatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kelompok-kelompok seperti ini jangan kita bela. Umat Islam khususnya harus sadar. Kelompok-kelompok begini jangan diberi angin segar. Harus benar-benar kita perangi, kita minimalisir. Dengan cara-cara yang bijak tentunya. Agar tidak berkembang. Jangan dikasih panggung. Di majelis-majelis kita, di masjid-masjid dan lain sebagainya. Kan ini merusak sekali. Terlalu banyak orang awam yang sudah menjadi korban mereka. Bahkan tadi seperti yang disebutkan di awal, aparatur sipil negara yang mestinya mereka di garda terdepan menjaga NKRI, malah mereka pro khilafah. Oknum anggota Polri yang terpapar kelompok pro khilafah. Oknum anggota TNI, termasuk pegawai-pegawai BUMN. Mereka, apa jadinya negara ini, kita ini kalau mereka, orang-orang yang mestinya menjaga negara ini, justru malah ingin membubarkan negara ini. Nah, mengapa mereka semakin pede selain hati mereka memang keras, pemahaman mereka memang salah? Karena memang juga tidak ada regulasi yang tegas. Nah, mengapa di Indonesia ini orang tidak berani membanggakan PKI misalnya? Orang tidak berani mengajarkan ajaran komunisme. Karena kita punya regulasi yang tegas. Siapapun yang mengajarkannya bisa dipidanakan. Sama dengan kelompok pro-khilafah ini. Ketika ada regulasi yang tegas, tidak akan ada lagi yang berani mengajarkan sedemikian rupa. Ingin saya tegaskan di awal bahwasanya khilafah sama sekali tidak diperintahkan. Maka siapapun umat Islam, apapun motivasinya yang hendak menegakkan khilafah, maka itu adalah sebuah kepalsuan, sebuah kebohongan, dan sesuatu yang sangat mubazir sekali. Ini poin pertama yang perlu ditegaskan. Poin kedua yang perlu ditegaskan bahwasanya khilafah tersebut kan hanya berlaku 30 tahun di awal saja. Saya ambilkan contoh misalnya, ini untuk mengkanter kampanye orang-orang HTI termasuk Khilafatul Muslimin tentang perkara ini sebetulnya. Jadi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu, kata Nabi, hanya sampai 30 tahun saja. Ini loh Nabi yang menegaskan. Khilafah itu kan pemimpin pengganti Nabi. Itu kan predikatnya mereka menjadi pemimpin, tapi status mereka itu sebagai pemimpin pengganti Nabi. Tentunya kriteria mereka memang mendekati kriteria Nabi. Makanya orang-orang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi. Ya, ini 4 sahabat Nabi, 4 khalifah tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Beliau-beliaulah yang layak untuk disebut sebagai khalifah pengganti Nabi. Nah, maka Nabi menegaskan al-khilafatu fi ummati
talatuna sana. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya berlaku 30 tahun saja. Maka di sini kemudian diterangkan imsik alaika khilafata Abi Bakrin. Coba hitung olehmu bahwasanya Khalifah Abu Bakar. Ini diceritakan oleh Safinah mengatakan, coba hitung oleh kalian semua. Khilafah Abu Bakar itu 2 tahun. Kemudian wa khilafatu Umar, khilafah Umar, kekhalifahan Umar itu berlaku 10 tahun. Wa khilafat Utsman 12 tahun. Kemudian wa khilafat Ali 6 tahun. Jadi 2 tahun Abu Bakar, tambah 10 tahun Umar 12, tambah 12 tahun Utsman 24, tambah Ali 6, pas 30 tahun. Jadi tidak lebih daripada itu. Kemudian di sini dikatakan tsumma mulkun. Setelah 30 tahun masa kekhilafahan itu diganti dengan kerajaan. Kadang-kadang orang HT itu nyebut Bani Umayyah khilafah, Bani Abbasiyah khilafah. Itu bohong semua. Sampai Turki Utsmani khilafah, itu bukan khilafah. Itu sistem kerajaan namanya. Jadi setelah 30 tahun periode kekhilafahan akan diganti dengan masa kerajaan. Bahkan di sini dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya banyak orang mengklaim inna Bani Umayyah yaz'amuna annal khilafata fihi. Sesungguhnya orang-orang Bani Umayyah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, mengklaim bahwasanya zaman Bani Umayyah itu adalah zaman kekhilafahan. Ini klaim Bani Umayyah ya. Bani Umayyah yang berkuasa hampir 1 abad, 90 tahun lebih itu mengklaim bahwasanya mereka adalah periode kekhilafahan. Tapi apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau mengatakan kadzaba. Itu semua berdusta. Jadi sebuah kedustaan. Balhum muluk. Yang benar Bani Umayyah adalah muluk, zaman monarki. Zaman kerajaan, bukan khilafah. Nah, ini yang mesti diluruskan. Di sini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hada haditsun hasan. Ini adalah hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada bab yang ke-41 pada kitab Sunan Tirmidzi di jilid yang ketiga untuk nomor hadis 2326. Kita bisa rujuk sendiri. Ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya khilafah Islamiyah yang dicita-citakan oleh HTI, Khilafatul Muslimin, ISIS, JI, termasuk Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagainya itu khayalan semua sebetulnya. Karena dalam benak mereka, dalam bayangan konsep mereka, dalam khayalan mereka, khilafah internasional itu dunia internasional global nih, semua negara dan semua benua mulai dari Afrika, benua Asia, benua Eropa, termasuk juga benua Australia dan sebagainya, hanya ada satu pemimpin tunggal. Jadi ada sebuah khilafah internasional dengan satu khalifah. Kan ngayal. Coba kita bayangkan pakai nalar yang waras, nurani yang sehat, bukan dengan arogansi kepicikan, bukan. Apa bisa seantero dunia internasional ini punya satu pemimpin? Lantas siapa orangnya? Joe Biden atau Vladimir Putin atau Zelensky misalnya, atau Pak Presiden Jokowi misalnya, atau Raja Salman, atau siapa yang akan kita jadikan khalifah? Ya, kita ini boro-boro mau punya satu khalifah internasional yang tetanggaan Rusia sama Ukraina saja berperang, Irak saja perang saudara, Yaman saja perang saudara, Suriah saja perang saudara. Lantas siapa yang mau kita jadikan khalifah? Bahkan di Indonesia ini pilih presiden saja sudah kayak pisah keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat para aktor-aktor politik di Indonesia ini memanipulasi masyarakat. Perbedaan pilihan politik seperti sudah perbedaan yang sangat mendasar. Ini menjadi sebuah permusuhan. Sampai hari ini ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum menerima Pak Jokowi sebagai presidennya. Aneh-aneh. Gitu dia ingin menegakkan khilafah. Ingin punya satu pemimpin internasional. Sekedar menerima Pak Jokowi sebagai presiden yang sah di Indonesia saja mereka tidak terima. Ini fakta. Ini mengemuka bagi kita semua.
Sampai hari ini ada orang yang masih menuduh Pak Jokowi itu menipu, memanipulasi suara, curang. Bahkan ustadz-ustadz yang bersorban, bahkan berjanggut, bahkan mengkhutbahkan dengan bahasa agama, membangun narasi fitnah di mana-mana. Pemerintah ini komunis lah, subhanallah. Coba kita lihat di media-media sosial. Orang-orang yang berjubahkan agama, menyebar fitnah dengan penuh keyakinan dan dipercaya oleh orang awam. Memfitnah pemerintah ini komunis, antek Cina, na'udzubillahi min dzalik. Dan membangun fitnah bahwasanya Presiden Jokowi menang berdasarkan kecurangan. Saya berharap ini karena fitnah ini masih menyebar. Cobalah kepada aparat penegak hukum, tangkapi saja orang-orang yang menyebarkan fitnah. Karena sampai hari ini masih ada itu orang-orang yang menyebarkan fitnah. Jelas prosesnya di KPU, jelas pemilihannya. Dan orang-orang awam termanipulasi, percaya dengan itu semua. Karena yang bicara itu pakai janggut, berbicara itu pakai jubah agama. Nah, ini penting bahwasanya jangankan ingin punya satu pemimpin internasional. Kita sekedar bidang organisasi saja sudah ribut. Presiden terpilih tidak sesuai dengan keinginan kita, sampai hari ini kita tidak terima. Ini artinya sedemikian rupa itu khayalan sebetulnya. Jadi jangan mau ditipu oleh mereka. Karena begini, untuk ada khalifah internasional itu orang yang punya kapasitas lebih. Nggak bisa dong orang seperti saya, tanya. Bahkan nggak bisa orang seperti Pak Jokowi pun menjadi khalifah internasional. Karena kita orang biasa. Sekedar seperti Pak SBY juga tidak bisa. Karena orang biasa. Harus orang yang punya kapasitas lebih. Makanya kita dijanjikan dengan Al-Masih. Al-Masih itu adalah juru selamat yang dijanjikan. Siapa dia? Utusan Allah. Rasulullah. Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Makanya gelarnya Al-Masih. Al-Masih Al-Maw'ud. Jadi juru selamat yang betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun setelah ada huru-hara akhir zaman. Semua negara bubar, semua kesepakatan di dunia ini bubar karena dijajah oleh suatu penjajah tunggal, yakni Dajjal dan sistemnya. Dan superhero-nya adalah Nabi Isa, dikarenakan beliau berhasil membunuh Dajjal. Di saat itulah masyarakat internasional mengangkat beliau sebagai khalifah, pemimpin tertinggi. Dan itu konkret dong, jelas. Ini perkara yang harus kita imani sebagai kejadian akhir zaman. Karena kita semua mengimani kejadian akhirat tersebut. Tapi kan ini masih tange. Kita nggak tahu zaman itu kapan tibanya. Kita sekarang ini sedang diamanahi oleh Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah menjadi tugas kita semua untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan mau diajak berkhayal oleh mereka semua. Kita punya kewajiban menjaga negara ini. Karena di akhir zaman nanti, kata Nabi, umat ini akan berfirqah-firqah, banyak kelompok-kelompoknya, dan hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni yang mereka berpihak kepada al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi di mana para pemimpin umat berkumpul untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah hari ini adalah negara. Maka kelompok yang paling selamat adalah kelompok yang membela negaranya sendiri, yang merawat negaranya sendiri. Maka semua kelompok-kelompok yang punya ide dan gagasan, ideologi, termasuk gerakan yang menolak menjaga negara, itu adalah sebuah bughah, pemberontakan kepada negara. Dan bughah hukumnya haram. Nabi SAW telah bersabda, "Waman mata wahwa mufariqul lil jamaah." Barang siapa yang mati dalam keadaan menggugat al-jamaah, memisahkan diri dari negara, menolak negara kesatuan Republik Indonesia, menolak al-jamaahnya sendiri, dan ingin melawannya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Bahkan terkait dengan orang murtad, murtad yang dimaksudkan oleh Nabi adalah yang halal darahnya adalah orang yang memberontak kepada jamaah, orang yang berkhianat, melawan kepada negaranya sendiri, maka halal darahnya. Dan ini sangat membahayakan sekali. Ini makar namanya. Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dan kesetiaan kepada negaranya,
maka dia akan ketemu pada hari kiamat nanti kepada Allah, ketemu Allah dalam keadaan tanpa bisa memberi alasan apapun. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu melawan, lalu membangkang, lalu matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Jadi mari kita gunakan nalar waras kita, hati kesadaran kita. Semua ajaran yang mengajak kita melawan negara sendiri adalah ajaran yang sesat dan menyimpang. Jangan pernah mau diperdayakan oleh mereka semua. Pesan kepada semua penyelenggara negara, eksekutif, pemerintah, presiden, dan seterusnya, termasuk juga legislatif, para legislator di DPR RI, termasuk juga para penegak hukum, buatlah regulasi yang tegas. Semua ajaran, semua aliran dan kelompok yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Termasuk aparatur sipil negara yang pro ideologi khilafah bisa dipecat dari ASN-nya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau lagi membuat fitnah dan tuduhan, pemerintah zolim lah, pemerintah ini dan sebagainya, rezimnya zolim, anti-Islam dan lain sebagainya, lalu melawan, lalu membangkang, lalu matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Satu hal lagi yang saya perlu ingatkan, pemerintah juga mesti mewaspadai kelompok-kelompok ahlul fitnah yang suka menyebar fitnah. Sekarang ini banyak orang yang berjubahkan agama, penampilannya sangat agamis tampaknya, tapi menyebar fitnah. Kalau yang menyebar fitnah itu preman, orang sadar, oh itu preman, wajar dia menyebar fitnah. Tapi kalau yang menyebar fitnah itu orang yang berjubahkan agama, banyak orang awam yang percaya. Mereka menyebar fitnah, pemerintah ini komunis, pemerintah ini anti-Islam, dan lain sebagainya. Ini fitnah yang sedang menyebar. Saya berharap pemerintah melakukan tindakan yang tegas. Karena kalau tidak ditindak secara tegas, kelompok-kelompok begini, apalagi di atas nama agama, di mimbar-mimbar Jumat, di tempat-tempat pengajian, mereka menyuarakan ini semua, akan terlalu banyak nantinya orang awam yang menjadi korban fitnah mereka semua. Fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah yang mengatasnamakan agama. Maka